Silakan Ibu Santi mau bertanya langsung saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Mbak Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mungkin akan bertanya tadi dari penjelasan Ustadz, mungkin saya ada beberapa catatan yang mungkin mohon untuk dijelaskan gitu. Yang pertama tadi yang Ustadz menjelaskan mengenai ruh atau jiwa atau ruh seperti itu. Jadi apakah bisa disimpulkan bahwa ruh ini adalah sama dengan jiwa atau mungkin ada penjelasan yang lain ya Ustadz. Kemudian yang kedua, di beberapa literatur itu saya juga sering menjumpai ada istilah ruh, nafs, dan jasad. Nah ini menjadi agak tadi disebutkan bahwa mungkin penyebutan ruh ini, nafs ini salah satu dari penyebutan ruh, tapi dengan adanya literasi seperti itu, jadi ada 3 bagian, ruh, nafs, dan jasad ini seperti apa ya Ustaz, mungkin bisa dijelaskan. Kemudian tadi ada juga penjelasan, mohon maaf ini sekalian, Ustaz tadi menjelaskan tentang ruh itu yang yang hanya satu yang sifatnya sangat hakiki gitu ya, tidak ada jenis kelamin dan apapun, jadi memang benar-benar sifatnya kalau saya tidak salah menyimpulkan murni, jadi pasti baiklah ya untuk ruh ini. Nah kemudian itu kalau saya sambungkan ya Ustadz ya mengenai ruh ini itu dengan yang di surat Shot yang ayat 72 itu, di situ kan ada ayat yang pada saat penciptaan gitu kan disebutkan bahwa ada kata-kata aku tiupkan ruhku gitu ya, seperti itu. Nah ini apakah ruh ini ada yang memahami bahwa ini bagian dari Allah yang ditiupkan, jadi memang benar-benar murni ruh itu hanya satu hakiki. Nah yang ditiupkan ke masing-masing manusia ini apakah satu ruh itu semuanya sama atau ruh yang berbeda-beda yang diciptakan untuk masing-masing orang Ustaz? Terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Ustaz. Iya, baiklah, secara singkat yang bisa saya berikan jawabannya adalah bahwa ruh itu terjemahannya banyak sekali, bisa jiwa, bisa nyawa, bisa sukma, bisa yang lain. Pada hakikatnya ruh ya satu. Jadi gampangnya, jelasnya bahwa kita ini manusia tersusun dari 2 unsur, badan atau bahasa lainnya adalah jasmani, atau misalnya badan atau fisik ya dia juga, dan ruh. Itu saja sudah. Jadi jiwa itu bukan beda dengan ruh. Jiwa itu bukan unsur ruh, bukan. Jiwa terjemahan ruh, atau jiwa itu bahasa lain daripada ruh. Pada dasarnya manusia tersusun dari 2 unsur, yaitu apa? Ruh dan badan, atau jiwa dan fisik, begitu. Jelas ya itu. Jadi tidak ada 2. Itulah hakikat yang basyithah, yang sederhana, yang hakiki ruh itu. Ruh dengan nafs itu pada hakikatnya satu. Cuma ketika bicara masalah ruh, konteksnya adalah ruh yang mujarrad, yang tanpa tanpa bantuan fisik ini. Itu ketika bisa masalah ruh. Misalnya ketika kita membahas masalah ayat tentang ruh, katakanlah hanya ruh yang dibahas, berarti gambaran kita, pikiran kita kepada ruh yang mujarrad, belum ada fisiknya atau tanpa fisiknya, atau kita melepaskan ruh dari fisiknya, itu kontennya konteks ruh. Tapi kalau an-nafs itu terkait masalah ruh, berarti kita sedang bicara masalah ruh yang connect, yang nyambung dengan badannya, disebut nafs. Jadi begini, ketika kita mengatakan misalnya ada penceramah, ada guru atau tulisan, ada kalimat ar-ruh, maka yang terbesit di benak kita ruh yang murni, tanpa embel-embel, tanpa tanpa badan, begitu. Tapi ketika ada kata an-nafs, maka ketika benak kita ini ruh dengan badannya sudah connect, begitu ya. Jadi pada dasarnya an-nafs dengan ruh hanya beda pada dimensi saja, hanya pada gambaran saja. Pada dasarnya dia juga bukan berarti nafs sendiri, ruh sendiri, bukan. Nah, cuma pembahasan pada konteks apa seperti itu. Bisa dipahami Bu Sandi? Ustaz, jadi nafs itu bukan kayak penghubung antara ruh dan tubuh? Bukan. Ya? Bukan. Iya. Ruh ya satu. Tadi kita akan bahas ruh itu penghubung dari badan ke alam malakuti itu. Iya. Jadi bukan
bukan dia nafs sendiri atau bukan sebagai penghubung antara nafs dengan yang lainnya, bukan. Cuma dari sisi penggambaran saja. Ketika kita menggambarkan kata ruh, misalnya ketika di kata ruh, kita bisa menggambarkan ruh masih dulu sendirian di alam zar atau di alam sebelum kita dilahirkan. Ya, misalnya kita mengatakan ruh kamu dulu, nah, berarti ketika disebut ruh kamu dulu sebelum dilahirkan, kita menggambarkan ruh masih murni dulu. Kalau misalnya nafs kamu, berarti ketika konek dengan badannya. Itu saja, sebenarnya nggak sulit insya Allah. Hanya penggambaran saja. Iya, memang agak sulit sih penggambarannya itu. Yang pertama adalah bahwa kata-kata nafakhtu itu, aku tiupkan, itu kita nggak bisa menggambarkannya secara materi. Dan disebut nafakhtu aku tiupkan, itu bukan berarti ditiupkan kita menggambarkan kayak seorang meniup sesuatu, bukan. Karena itu sulit untuk menggambarkan bahasa kepada manusia ini, maka digunakan kata nafakh, yaitu untuk mengkonekkan, menyambungkan. Jadi janin sudah ada dalam kandungan ibunya itu, dalam rahim ibu sudah cukup untuk dikonekkan dengan ruh, kemudian dinafakh, ditiup, dikonekkan begitu. Kemudian yang kedua bahwa disebut nafakhtu min ruhi, dari ruhku, itu berarti bukan berarti ada bagian dari Tuhan, dari Allah yang kemudian pisah, nah, kemudian turun ke manusia, bukan begitu. Itu pemahaman yang salah. Kata-kata ruhku di situ tasyrif namanya, untuk menunjukkan betapa tinggi dan mulianya ruh itu, sehingga disandarkan kepada ruhi, kepada ruh Allah. Jadi ruh Allah, ruhi, begitu. Bukan berarti ada sesuatu yang terpisah dari Allah turun pada manusia, itu bisa syirik nantinya. Tidak. Kata-kata ruhku itu untuk menggambarkan, menjelaskan bahwa ruh itu sangat tinggi, sangat mulia, sangat sakral, sehingga dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Ka'bah. Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah. Ya, Allah punya rumah? Enggak. Disandarkan pada Allah, jadi rumah Allah, Baitullah, untuk menunjukkan kemuliaannya, ketinggian derajatnya. Bukan untuk menunjukkan bahwa Allah punya rumah, bukan. Ya, seperti misalnya Imam Khomeini ruhullah. Ya, Isa ruhullah. Itu menunjukkan kemuliaan beliau. Sangat dekat, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah memiliki sesuatu atau ada yang terpisah darinya, bukan seperti itu, ya. Itu kata wa nafakhtu fihi min ruhi. Kemudian tentu ruh ketika turun kepada kita manusia, ya menjadi banyak. Namanya di alam kasroh. Ada arwah, ada ruh di alam malakut, alam al-subhanahu yang mandiri, yang wahdah, ada di alam kasroh, alam materi. Ketika ruh kita turun, katakan ruh kita bahasa mudahnya ya. Ketika ruh itu sudah Allah berikan pada kita, terpisah dalam ini, berarti ruh kita berarti banyak. Ada ruh A, ruh B, ruh C, begitu. Ada yang masuk neraka, masuk surga, ada yang macam-macam, jadi banyak. Nah, untuk memudahkan buat kita, ya kita konsentrasi pada ruh kita saja, bukan pada yang lain. Nanti kacau kalau ruh itu satu untuk semua, bingung. Karena ada pembahasan ruh ketika di alam dar, di alam al-subhanahu yang masih bersifat wahdah, nah dekat dengan Allah, kemudian ketika menyebar turun ke muka bumi ini, maka dia sudah ke alam kasar, ke alam materi menjadi banyak begitu. Ya, seperti sinar misalnya, sinar matahari, sinar berapa sinar matahari? Ya satu. Tapi ketika masuk ke rumah kan berbeda. Masuk ke rumah si A, ya sinarnya jadi berubah karena jendelanya, karena kacanya, karena ruangannya, karena apanya berbeda. Masuk ke rumah B beda lagi. Padahal satu sinar, tapi ketika masuk dia menjadi kasar, menjadi banyak, menjadi berbeda-beda. Itu mungkin gambar yang sederhana tentang ruh seperti itu. Baik Ustaz, terima ya. kasih. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Barengan ya. Ya, Pak Mulyadi. Siapa dulu? Silakan Pak Mulyadi dulu, karena tadi Pak Mulyadi yang awal buka mic. Bu Serahkan sama Pak Mulyadi ya. Silakan. Izin bertanya Ustaz. Iya silakan Pak Mulyadi. Tafadhol. Ini ada ruh ya Ustaz ya. Kalau ruh itu kan tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak ada warna dan tidak ada bentuk ya Ustaz ya. Iya betul. Yang saya tanyakan masalah nafas Ustaz, nafas seseorang atau udara seseorang itu Ustaz. Kan sama ya seperti itu, tidak mempunyai bentuk, tidak berwarna gitu kan. Ya.
tidak bisa dilihat gitu kan. Yang saya tanyakan itu apakah nafas kita ini bagian dari jiwa ataukah bagian dari tubuh? Karena kalau seseorang yang tidak punya nafas, Ustaz, tentunya manusia itu akan meninggal ya, akan mati. Iya. Yang pertama. Yang kedua, ada orang yang mati suri, Ustaz. Iya. Apakah yang keluar itu ruhnya, apakah nafasnya juga seperti itu? Iya. Mungkin itu aja, Ustaz. Minta penjelasan. Terima kasih. Iya. Yang ana pahami bahwa nafas itu bukan bagian dari ruh, bukan bagian dari badan. Nafas adalah efek gerakan badan, efek gerakan jantung nafas. Ya, karena jantung itu perlu bergerak untuk memompa darah agar mengalir ke semua badan, ya maka dia ada efeknya namanya nafas, gerakan dari jantung. Dan gerakan jantung itu juga merupakan dorongan dari kekuatan ruh. Artinya ketika ruh sudah pisah dengan badannya, maka ruh tidak lagi memberikan mengirim kekuatannya sehingga jantung berhenti, maka matilah, nafas itu tidak ada. Jadi adanya nafas itu ya keluar tarik itu efek dari gerakan jantung. Nah, kenapa ada nafas? Karena ada jantung. Ketika jantung nggak ada atau jantung nggak berat, nggak ada nafas. Jadi nafas itu yang kita bisa keluarkan lewat mulut, bisa lewat hidung atau terbalik ya. Tarik nafas itu efek dari gerakan jantung, bukan bagian dari nafs, bukan bagian dari ruh, juga bukan bagian daripada tubuh. Memang nafas nggak bisa dilihat, karena memang dia udara, oksigen. Di udara ini semuanya oksigen kan nggak bisa dilihat, ya. Padahal dia masih bersifat materi. Dan kita tahu kita bisa merasakannya. Karena kita merasakannya, maka kita yakini udara itu, oksigen itu, nafasnya itu ada. Kalau misalnya kita nggak lihat sesuatu yang bergerak, maka kita nggak tahu apakah udara atau tidak. Ketika kita keluar rumah misalnya, ada pohon bergerak, tanda adanya udara, adanya angin. Kita tahu bahwa angin itu ada, udara ada ketika daun bergerak. Kalau nggak bergerak kita nggak tahu. Begitu. Dan di setiap masa, setiap tempat dimanapun ada oksigen. Nah, tidak nampak, tidak terlihat, nggak ada bentuk, nggak ada warna, nggak bisa diraba. Itu baru materi. Bagaimana yang non materi? Kalau materi saja kita seperti itu, kita nggak mampu melihatnya, seperti udara, oksigen, H2O. Apalagi yang non materi kita, apalagi yang ghaibul ghuyub, Allah. Nah, di sini tangga-tangga untuk memahami Allah SWT sehingga nanti akan bersih dari kesyirikan. Mengenal materi, non materi, baru ya alamul ghaibul ghuyub. Jadi Allah di atas materi, Allah di atas non materi, seperti itu. Ya. Dan ketika seorang mati suri misalnya, atau mati sementara mati suri, atau orang mungkin pingsan barangkali, itu karena kan gerak jantungnya yang bermasalah sehingga nafasnya bisa tersengal-sengal, bisa berkurang, bisa berhenti, nanti bisa datang lagi. Ketika ruhnya orang mati suri misalnya bisa jadi mati 2 jam 3 jam, kita melihatnya mati karena nggak bergerak. Tapi ketika ruhnya itu masih punya kekuatan untuk melindungi dan mengayomi fisiknya, badannya, jantungnya, dia akan bergerak lagi. Itu kekuatan ruh, ya. Jadi singkat kata bahwa nafas itu yang keluar masuk itu bukan bagian daripada ruh, bukan bagian daripada, itu hanya efek dari gerakan jantung. Kenapa kita hidup perlu jantung? Ya karena kita hidup di alam non materi, karena badan kita. Apakah ruh perlu jantung? Enggak, ruh enggak perlu jantung. Apakah ruh kita bernapas? Ruh kita enggak bernapas. Ketika ruh kita enggak punya jantung, ruh kita enggak bernapas. Nah, ketika ruh enggak bernapas, enggak punya jantung, bagaimana? Maka ruh kita punya kehidupan yang hakiki dan tidak mengalami kematian. Karena badan kita punya jantung, jantung batasi keluar masuk udara, sehingga tubuh kita ini sifatnya sementara. Sangat bergantung pada jantung. Tubuh kita semuanya sangat bergantung pada jantung. Kalau jantungnya bermasalah, jantungnya berhenti, maka hancurlah semuanya. Akan hancur badan. Ya, itulah badan. Jadi yang nafas itu badan. Karena badan perlu jantung. Jantung bergerak karena didorong atau dikirim kekuatan oleh ruh.
efeknya keluar napas itu. Itu yang bisa saya pahami, wallahu alam bishawab. Ya. Ya, insya Allah bisa dipahami ya Pak Mulyadi ya. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Silakan Ibu Soraya mau bertanya. Ya Ustadz, Mbak Ira maaf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustadz, tadi kan ruh itu kan ada yang sifatnya sebagai apa tadi kolbu ya, karena dia selalu suka berbolak-balik gitu ya. Terus kadang sebagai nafsu itu karena punya nafsu kecenderungan apa gitu kan. Kalau perempuan itu kan nafsu lebih dominan kadangnya dibandingkan akalnya gitu. Kalau laki-laki kan dia lebih memakai akal daripada nafsu gitu. Apalagi ibu-ibu nih kadang untuk mengontrol nafsunya tuh agak susah gitu loh Ustadz. Gimana ya? Saya nih susah gitu Ustadz. Nggak bisa berbasa-basi gitu loh Ustadz. Kadang kata-kata, harus mengontrol kata-kata, harus menekan nafsunya atau apa. Gimana caranya Ustadz supaya ini mungkin akal ya, perlu akal kita yang harus terus mengontrol, melatih diri kita, terus harus sering-sering disiram nih ruhnya, hawa nafsunya supaya bisa menekan emosi gitu ya, bisa mengontrol sehingga keluar kata-kata, keluar pikiran-pikiran yang positif yang baik. Saya ini susah Ustadz, jadi kalau keluar tuh ya ini gitu loh, to the point gitu, ceplos gitu. Gimana Ustadz cara untuk mengontrol nafsunya ini, gimana Ustadz? Iya. Secara singkat, caranya adalah yang sedang kita laksanakan sekarang, itu belajar tentang akhlak, ilmu akhlak dalam pengertian bagian batin manusia, bukan dalam pengertian adab, sopan santun, tata krama, bukan. Akhlak dalam pengertian batin kita, jiwa kita. Nah, kita sekarang belajar akhlak tiap malam Selasa ini dari kitab Jami'us Sa'adat dalam rangka itu. Jadi kita sekarang pertemuan ke-23, ini masih muqaddimah, belum masuk inti. Kalau satu kitab kita kaji mungkin perlu berapa tahun. Nah, nanti kalau sudah sampai kepada bagian pembahasannya akan semakin terasa insyaallah. Jadi caranya kita belajar akhlak, kita paham dengan baik dan kita gunakan insyaallah. Salah satunya sekarang kita sedang belajar tentang mengenal ruh. Kalau kita kenal ruh kita dengan baik, kita baca lagi, kita renungkan lagi, dan kita terapkan dalam kehidupan ini, nanti kita akan menjadi terkontrol insyaallah. Kenapa? Karena ruh banyak kuatan akal, kuatan syahwat, kuatan ghadab, kuatan hayal. Nanti kita pelajari bagaimana supaya akal kita ini lebih dominan, sehingga bisa menguasai syahwatnya, menguasai ghadabnya, emosionalnya, menguasai daya hayalnya dan seterusnya. Dengan pelajaran seperti itu, kita baru masih muqaddimah. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang kekuatan akal insyaallah. Masuk ke situ. Dan bagian akal harus bisa mengontrol dan membawahi syahwatnya, ghadabnya dan hayalnya insyaallah. Itu caranya yang paling tepat insyaallah. Syukran Ustaz. Apa? Iya, terima kasih Bu pertanyaan Bu Soraya. Silakan Ibu Husna, langsung saja dibuka mic-nya. Afwan, malah dicari ini speakernya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan ruh ini Ustadz, ini betul bahwa ruh itu cuma satu. Ruh itu kalau saya menangkap Ustadz bahwa ruh yang kita ketahui bahwa ruh itu adalah potensi yang diberikan kepada manusia ya Ustadz. Nah, adapun dari banyaknya nama-nama dari ruh itu tergantung bagaimana setiap individu ini mendidik ruhnya itu. Berarti Ustadz, ruh ini ketika diberikan makanan yang baik, seperti kita arahkan ke spiritual, berarti itu
ruh yang tertinggi atau akal yang tertinggi ya Ustaz. Nah, ketika manusia senantiasa mengarahkan ke yang buruk, seperti tadi itu kalbu yang berbolak-balik. Jadi tergantung posisi ruh ini di mana kita bawa ya Ustaz. Jadi itulah ketika dia cenderung ke keburukan, maka dia dinamakan ruh godab atau amarah gitu. Ketika diarahkan ke yang baik, maka dia adalah nafsu mutmainnah gitu. Berarti ini ruh ini banyak namanya Ustaz, tergantung dari bagaimana kita mengarahkan ya Ustaz ruh ini. Itu pertanyaan yang pertama Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, tadi tentang nafas. Saya banyak mengamati atau banyak mengikuti juga kelompok-kelompok meditasi gitu, seperti ada meditasi seperti yoga itu, terus ada lagi bentuk penyembuhan dengan menggunakan olah nafas Ustaz. Iya Bu. Olah nafas, bahwa tadi kan Ustaz bahwa itu tergantung dari jantungnya, tapi kebanyakan mereka ini menggunakan nafas untuk penyembuhan Ustaz. Iya, Nah, termasuk juga untuk menenangkan diri ketika kita lagi marah, atau lagi stres. Itu kita duduk kemudian mengolah nafas dengan baik, itu akhirnya kita menjadi tenang gitu loh Ustaz. Iya Bu. Nah, apakah di balik nafas ini tidak kekuatan tidak bergandeng dengan kekuatan ruh Ustaz? Iya Bu. Ya, itu sementara itu aja Ustaz. Iya. Makasih. Yang pertama tadi Ibu mengatakan bahwa Allah memberikan kekuatan pada kita ya, atau gimana bahasanya saya lupa itu. Allah memberikan pada manusia, pada kita kekuatan dengan ruh, begitu kata Ibu ya. Ya Ustaz, potensi ruh. Ya. Allah memberikan pada kita potensi ruh gitu. Ya Ustaz. Jadi bahasa yang benar, perhatikan bahasa yang benar adalah Allah telah memberikan kepada kita. Ini masih salah juga sebenarnya, kurang tepat. Tapi masih nggak apa-apa, kita bertahap dulu. Katakanlah bahasa yang masih sederhana ini, Allah telah memberikan pada kita ruh yang memiliki berbagai macam kekuatan dan potensi begitu. Ya, bukan Allah berikan potensi, bukan, tapi Allah berikan kita ruh yang memiliki berbagai macam kekuatan dan potensi. Itu yang bahasa yang lebih tepat lagi. Jelas ya? Dan lebih dalam lagi, Allah telah menciptakan manusia. Kita kan manusia nih, kita manusia. Lebih tepat lagi, Allah telah menciptakan kita manusia tersusun dari dua unsur. Badan ini nih, badan atau jasad atau fisik atau badan nusuri, dan ruh, begitu. Jadi Allah telah menciptakan manusia, yaitu kita. Allah telah menciptakan kita sebagai manusia yang tersusun. Jadi kita tersusun dari apa? Dari badan ini, badan materi atau fisik atau jasad, dan ruh yang non materi. Dan ruh sebagai satu susunan dengan badannya itu, ruh memiliki berbagai macam kekuatan dan potensi yang tidak terkira dan tidak terbatas. Artinya kita nggak bisa batasi. Tapi kalau kita hubungkan dengan Allah pasti terbatas. Makanya kita nggak mampu untuk menggambarkan kekuatan ruh, maka kita katakan tidak terbatas. Jadi ungkapan tidak terbatas itu menunjukkan lemahnya kita untuk memberikan batasan. Itu lautan tidak terbatas karena kita nggak mampu membatasi. Tapi kalau kita hubungkan, kita sandarkan, dan kita nisbah kepada Allah, semuanya terbatas seperti itu. Jadi akal kita sangat terbatas, akal kita tidak mampu, sehingga kita katakan sangat luar biasa ruh ini, sangat serakal dan nggak punya batasan atau tidak terbatas kemampuannya seperti itu. Ini satu poin jelas Bu ya, poin ini bisa dipahami. Jangan sampai salah. Karena penting, salah sedikit akan kerancuan berpikir nanti.
Jadi soalnya bahwa yang benar adalah bahwa kita ini manusia, Allah ciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah sebagai manusia, bukan sebagai hewan, bukan sebagai pohon, bukan sebagai yang lainnya. Nah, manusia kita ini tersusun dari dua unsur, fisik, badan, materi ini, jasad, dan ruh. Dan ruh Allah ciptakan bukan ruh untuk kita. Ketika katakan ruh untuk kita, yang bisa aja ruh itu sendiri. Ya. Jadi ruh bagi susunan manusia memiliki kekuatan yang sangat banyak dan juga punya batas yang sangat banyak. Ini satu poin. Yang kedua tentang masalah olah nafas atau meditasi atau pernafasan. Pada dasarnya yang memiliki kekuatan itu ruh, bukan badan. Walaupun ada badan punya kekuatan, saking sedikitnya, saking nihilnya kekuatan fisik, hampir tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, karena kekuatan fisik sekalipun ada sangat sedikit dan tidak akan berguna tanpa ada kekuatan ruh, maka kita katakan badan nggak punya kekuatan. Itu lemah sekali. Ketika ruhnya nggak ada akan tergeletak seperti itu. Sehingga ketika ruh itu punya kekuatan dan ruh yang memiliki kekuatan, maka ruh bisa menurunkan kekuatannya kepada badan, sehingga ruh bisa menyembuhkan badannya yang sakit, sehingga ruh bisa mengobati badannya dan seterusnya seperti itu. Bahkan ruh bisa melindungi fisik, sehingga dipotong nggak mempan, digorok nggak mempan. Itu karena kekuatan ruh yang nggak terlihat. Jadi kekuatan ruh itu bisa diturunkan ke badan dengan apa? Macam-macam cara. Ya. Di antara satu cara untuk menurunkan kekuatan ruh kepada badannya supaya sehat, supaya tentram, ya, dengan melakukan meditasi, dengan tarik nafas, dengan misalnya pejamkan mata, dengan sambil zikir. Itu cara saja. Itu semua cara untuk memberi ketenangan. Ya. Dan itu bisa dilatih, dan tanpa dilatih sangat sulit sekali dengan latihan. Nah, karena badan kita ini dipenuhi oleh darah, kemudian oleh otot, darah harus mengalir, oksigen harus masuk, maka mau nggak mau kita harus berusaha untuk bagaimana caranya jantung kita bisa memompa darah lebih lancar, lebih kuat, lebih keras, supaya darah lancar, oksigen masuk sehingga sehat. Nah, cara untuk melakukan hal itu untuk melancarkan darah dan untuk agar jantung bisa memompa lebih rapi, lebih cepat, caranya adalah dengan menurunkan kekuatan ruh ke badan. Nah, gimana caranya? Dengan tarik nafas, kemudian ditahan. Jika tarik nafas itu kita tarik nafas ke hidung, kita menghirup kekuatan ini udara atau oksigen. Ketika dekat dengan pohon di siang hari, pagi hari, dengan sidar misalnya kita tarik hidung kita simpan di bagian paru-paru, itu nafas, oksigen, kita tahan, kita pejamkan mata, konsentrasi sambil berdoa. Nah, kita keluarkan lewat mulut pelan-pelan, itu akan mempercepat debaran jantung memompa lebih cepat, darah akan mengalir, oksigen masuk, itu sehat jadinya. Ada akan datang ketenangan seperti itu. Jadi yang mendatangkan ketenangan adalah ruh itu, bukannya nafas itu, bukannya gerakannya, bukan, ruhnya yang akan memberikan ketenangan. Dan ketenangan juga kembali pada ruh itu sendiri. Walaupun nanti untuk mencapai ada ketenangan yang hakiki, caranya banyak, dengan keimanan, dengan ma'rifatullah, dengan zikir, dengan meditasi, digabungkan semuanya itu. Semua digabungkan. Artinya ketika kita punya keimanan, kita punya ma'rifatullah, kita punya imamah, semua ilmu itu kita gabungkan, kita ramu semuanya itu, kita lakukan meditasi, kita pernapasan, nanti akan datang namanya kekuatan, kesembuhan, ketenangan, ketentraman. Nah, itu perlu latihan, ya. Satu contoh misalnya ketika ibu pada kondisi napas kurang enak, misalnya sedang dari kamar yang pengap, panas, pengap, nggak ber-AC, atau misalnya turun dari kendaraan, ya, yang nggak ber-AC, pengap, atau mungkin pernah dari satu daerah yang kumuh gitu. Nanti kita pindah ke daerah yang segar, cari udara, cari oksigen yang bagus, karena ada oksigen buruk, ada oksigen baik, ada oksigen jahat, ada oksigen yang menyehatkan. Oksigen yang buruk yang dekat knalpot, yang banyak polusi, dekat dengan sampah misalnya, daerah kotor, itu oksigennya sangat buruk, berbahaya, bisa mematikan, bisa merusak darah, jantung, seterusnya. Dari situ pindah ke oksigen yang baik. Di mana? Misalnya di pegunungan, udara bersih, di pagi hari sinar matahari bercahaya menyinar, mengirimkan vitamin D, pohon-pohon mengeluarkan oksigennya. Nah, dihirup lewat hidung, tarik, kemudian tahan di sini,
nanti kalau akan lewat pelan-pelan nanti dia akan mendatangkan ketentraman dan kesehatan untuk badan itu, insya Allah. Itu diantara caranya. Adapun sesuai dengan doa, dengan sholat malam, dengan yang lain, itu pun pembahasan panjang tentunya. Ada saling keterangan satu sama lain. Yang jelas bahwa nafas itu bukan sendiri, bukan saingan ruh. Nafas adalah ya karena gerakan badan dari kekuatan ruh yang dikirim ke bagian badannya. Itu barangkali bisa saya sampaikan walaupun secara global dan masih kulit-kulitnya tentunya. Bisa dipahami ya, insya Allah. Lalu Ustaz, makasih Ustaz. Ya, terima kasih Ibu Husna untuk pertanyaannya. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya langsung saja di mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak Ustaz. Ya, tafadhal. Mohon penjelasannya perbedaan utama antara ruh dan jiwa berdasarkan esensi dan fungsinya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tema kajian malam hari ini, bagaimana cara kita selaku manusia mengenal hakikat diri sendiri menurut Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya bahwa ruh dan jiwa itu tidak ada perbedaan. Ruh dan jiwa dua nama satu hakikat. Ketika tidak ada perbedaan nggak bisa dibahas perbedaannya. Kecuali dari dimensi yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi ruh dan jiwa satu hakikat dan bukan dua hakikat, sehingga tidak ada perbedaan. Hanya penamaan saja yang berbeda. Seperti seseorang dia sebagai supir, ketika dia nyupir, di rumah sebagai ayah, ketika dengan anaknya, ketika dia juga punya kerjaan jualan sebagai pedagang, hakikatnya satu dia juga, tapi kita lihat dimensi yang berbeda karena pekerjaan berbeda. Hakikatnya satu. Ruh punya nama yang bermacam-macam, hakikatnya satu itu, sehingga tidak ada beda antara ruh dengan jiwa ya, atau dengan nafsu itu. Itu satu. Yang kedua, untuk mengenal diri lewat Al-Quran, ya kita ikut bimbingan Al-Quran yang ditafsirkan oleh Rasulullah dan oleh para imam ma'sum seperti itu. Misal tentang kata an-nafs, kata an-nafs di Al-Quran, kata ar-ruh di Al-Quran. Misal satu contoh katakanlah ketika orang-orang Yahudi, Nasrani yang bertanya pada Rasulullah tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya pada engkau Muhammad tentang ruh. Apakah ruh manusia, apakah ruh alam atau yang lain? Pada sadar tentang ruh. Kemudian kata Allah, "Qul, jawablah wahai Rasulullah, ar-ruhu min amri rabbi." Ruh itu dari amr rabbi. Ini Al-Qur'an ya. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, jawablah, ar-ruhu yang mereka tanyakan itu ruh manusia atau ruh yang lainnya, ar-ruhu min amri rabbi. Nah, kita belajar pelan-pelan. Kenapa Allah tidak mengatakan begini? Qul ar-ruhu amru rabbi. Kenapa pakai min? Kenapa pakai min segala? Pakai min amri rabbi. Tambah ribet kan? Tambah ribet di bahasa Arab. Yang gampang jadi susah. Kan kalau Allah bilang qul ar-ruhu amru rabbi, dari mubtada ke khabar gampang simpel. Tapi Allah tidak katakan ar-ruhu amru rabbi, tapi ar-ruhu min amri rabbi. Kenapa ada min? Satu ya itu. Yang kedua, kenapa amr? Kalau bin biasanya pakai umur, pakai jamak. Kalau yang benar, qulir ruhu min umuri rabbi, bukan min amri rabbi. Kenapa amr? Berarti amr ada rahasia tersendiri. Nah, karena amr punya tiga makna. Bisa amr mufrad dari umur perkara-perkara, bisa amr mufrad dari al-awamir yang perintah-perintah, tapi bisa al-amr muqabilnya al-khalaq. Kayak ayat ala lahul khalq wal amr. Ini amr yang mana? Ini poin yang kedua, ya. Qulun amr rabbi wa ma utitu min ilmi qalil seterusnya. Nah, ini kita kaji, kita pelajari tafsirnya, falsafahnya, para ulama, terus kita kaji, kita gali, kita pahami, kita akan tahu hakikat dari kita insyaallah. Untuk mengkaji di sini secara singkat nggak mungkin. Tentu dikasih di kesempatan yang lain insyaallah kita akan bahas secara detail tentang ayat tersebut yang di sini para filosof menggali dengan detail. Dan di sini para mutakalimin dan sebagian mutakallim Syiah maupun ahli sunnah semuanya kandas pikirannya tentang ruh karena mengatakan bahwa ruh adalah
urusan Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi demikian jawabannya, ya, yang bisa saya berikan jawabannya. Apakah ruh ini dapat disebut sebagai akal juga, Pak Ustadz? Tadi sudah kita bahas di situ bahwa dari sisi dia berubah bisa mengambil pengetahuan, memahami, bisa akal juga. Sebenarnya ketika kita baca hadis, baca ayat atau baca lihat konteksnya apa sebelumnya, setelahnya dan seterusnya, sehingga akal bermakna yang mana begitu. Ya. Ya, karena dua-duanya di sini kalau menurut penjelasan Pak Ustadz sebelumnya, ruh ini kan sifatnya kan bersembunyi, yang bersemayam di tubuh manusia yang disebut dengan akal begitu. Iya, jadi akal itu bisa juga bagian dari kekuatan ruh. Jadi begini, terkadang akal itu disebut akal merupakan salah satu kekuatan ruh. Terkadang akal juga ruh artinya. Terkadang akal bermakna yang lain, tergantung konteksnya apa, bicara tentang apa sebelumnya setelahnya, dilihat dulu sehingga maknanya akan ketahuan yang lebih jelas yang mana, seperti itu. Ya, siap Ustaz. Ya. Iya, kalau bisa dipahami Pak Muhammad, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Ibu Sumarni, langsung saja dibuka mic-nya. Baik, terima kasih Bu Ira atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ini Ustadz, saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya bisa tangkap dari penjelasan Ustadz. Namun mohon dibenarkan kalau ada kekeliruan. Jadi begini Ustadz, yang saya tangkap tadi bahwa semakin suci ruh seseorang, maka kemampuan akalnya semakin tinggi, Ustadz. Maksudnya kecerdasan akalnya semakin tinggi pula, ya kan Ustadz? Nah, ya, betul. Saya punya pertanyaan Ustadz, bagaimana bisa memastikan bahwa kemampuan akal seseorang itu bersih, maksudnya benar adanya, sementara dari sisi perbuatan itu bertentangan Ustadz. Maksudnya saya terkadang mendapatkan orang ketika dilihat dari sisi kecerdasan akalnya Ustadz tinggi, bagus, tetapi dihubungkan dengan sisi perbuatan Ustadz atau saya yang terlalu kurang menangkap dari maksudnya. Tapi secara pribadi Ustadz, saya menilai tidak seperti itu yang saya pahami. Ketika orang ngomongnya A, maka perbuatannya juga A. Tapi kalau yang terkadang saya lihat ini Ustadz, sedikit agak beda. Jadi apakah betul-betul ini kesucian ruhnya sudah relevan dengan kemampuan akalnya? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua Ustadz, yang saya tangkap di sini Ustadz, bahwa ruh itu memimpin tubuh Ustadz. Karena tubuh jasad dengan ruh itu kan menyatu, sehingga yang saya pahami adalah ruh yang mengontrol tubuh kita. Nah, bagaimana Ustadz bisa kita pastikan bahwa ini adalah bisikan ruh untuk melakukan sesuatu, bisikan kalbu yang betul-betul dari ruh, ataukah ini bisikan syaitan Ustadz? Itu yang saya pahami Ustadz, bahwa itu dia kan ruh yang memimpin tubuh kita. Kemudian Ustadz, yang ketiga Ustadz, dalam hubungannya dengan akhlak, masihkah kita dikatakan berakhlak Ustadz ketika kita tidak mengikuti kemauan seseorang, apalagi seseorang itu adalah orang yang pernah memberikan ilmu, membimbing kita dalam satu keilmuan, dalam satu bidang keilmuan Ustaz. Apakah masih kita dikatakan berakhlak
apabila dalam satu kebutuhannya itu tidak dipenuhi. Misalnya anggaplah Ustaz begini, dia ingin menikmati sesuatu Ustaz, tetapi bagi saya secara pribadi saya lihat dari sisi sosial Ustaz sangat bertentangan sehingga tidak memberikan izin untuk menikmati atau menggunakan sesuatu itu Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti yang ketiga masih belum paham dia, nanti doang lagi. Yang pertama tentang kecerdasan akal, ya. Hubungan antara kecerdasan akal dengan kesucian ruh atau kesucian batin. Ini hubungannya umum khusus munwajihin, ya, atau umum khusus mutlak barangkali. Artinya setiap orang yang mensucikan ruhnya dengan baik, dengan bimbingan syariat, maka dia akan memperoleh kecerdasan. Karena otomatis itu pasti. Karena semua gerakan hidupnya, tingkah lakunya berdasarkan bimbingan tersebut dengan hati yang suci. Dan mensucikan di sini tentu dengan bimbingan syariat yang tidak mudah. Artinya bimbingan syariat yaitu mengamalkan syariat sehingga hatinya menjadi suci, bersih. Dari fikihnya diamalkan, akhlaknya juga dipahami dan dilaksanakan. Nanti ruhnya akan bersih. Ketika ruhnya bersih maka akan timbul kecerdasan, sudah pasti itu. Sehingga orang semakin bersih hatinya dan semakin mengamalkan syariat, maka dia akan semakin tinggi kecerdasannya. Sampai pada tingkatan mujtahid, marja, wali faqih dan seterusnya. Itu sudah pasti seperti itu. Karena syariat akan mengkontrolnya dan membawanya. Dan kecerdasan hanya kecerdasan saja itu tidak menunjukkan kesucian ruh. Enggak, dia cerdas. Itu hanya pada batas kemampuan memahami sesuatu. Baik itu anak kecil, besar, non muslim, muslim, mukmin, wilayah, itu bisa dikatakan semuanya punya kecerdasan. Jadi itu bukan keistimewaan dan pengertian upaya dari seseorang. Itu semacam wahbah atau anugerah, fadl, kelebihan yang Allah berikan pada non muslim, pada muslim, pada orang kafir, pada semuanya Allah berikan kecerdasan. Itu kemampuan menangkap sesuatu dengan cepat, menghafal cepat, paham cepat, memahami ilmu cepat. Dia cerdas itu hanya kelebihan dari sisi kemampuan akalnya dalam berpikir. Itu bukan kelebihan dalam pengertian usaha dari dia, bukan, itu kelebihan dari Allah. Nah, adapun kesucian ruhani, kesucian hati, kesucian ruh yang dengan ikhtiar, dengan bimbingan hidayah yang melahirkan kecerdasan nantinya itu dengan upaya. Itu dengan ikhtiar, dengan ikhtiar yang maksimal sehingga ketika ruhnya suci dari macam-macam penyakit, ya penyakit hati, penyakit akhlak, syariat diamalkan, maka dia akan punya kecerdasan, ya, karena akan dapat bimbingan dari Allah lihat malaikatnya, seperti para nabi, para rasul, para ma'sumin, sampai pada para ulama, para maroji itu mereka punya kecerdasan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka mengamalkan bimbingan syariat dan hati mereka bersih seperti itu. Itu barangkali bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua tentang roh itu memimpin badan. Bisa juga ya pada dasarnya pada tingkat awal, roh itu menggunakan sarana atau alat badan. Ketika melihat, ketika mendengar, ketika bicara, ketika berjalan, roh menggunakan badan sebagai alatnya. Dan badan sebagai alat ini sangat penting. Karena tanpa badan roh nggak meningkat, ya. Karena dengan badan sebagai alat, ruh bisa meningkat. Ketika misalnya ruh disuruh sholat, ruh disuruh puasa, ruh disuruh jihad, ruh disuruh ziarah, ya, ruh disuruh wudhu, ya kan dengan badan semuanya itu. Ketika badannya taat, melaksanakan yang benar, bimbingan itu, maka ruhnya akan meningkat. Terus semakin meningkat sampai pada tingkatan nanti ruhnya itu bisa membimbing badannya lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi. Jadi ada interaksi antara badan dengan ruh. Sampai dikatakan bahwa ruhnya itu betul-betul memimpin badannya. Kapan? Itu ketika ruhnya itu ketika dengan kekuatan akal diisi dengan ilmu. Nah, ketika ruhnya itu kekuatan akalnya diisi dengan ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu fikih, ilmu akidah, nanti ruhnya itu bisa mengatasi, bisa mengawasi, bisa memimpin dan mengatur badannya. Kapan harus bicara, bagaimana,
kapan harus bertindak, berbuat, bekerja, membuat apa, pada siapa, memandang, dan seterusnya. Itu bimbingan daripada ruh yang diisi dengan ilmu yang masuk pada akalnya, itu sisi akalnya. Itu barangkali bisa saya sampaikan. Yang ketiga, saya belum paham pertanyaannya, Bu, di sisi mananya? Yang ketiga tadi itu. Apa nih Ustaz? Sebelum lanjut tadi yang ketiga Ustaz, saya mohon diklarifikasi kembali kalau saya salah memahami lagi Ustaz. Dalam pertanyaan poin pertama tadi yang saya tangkap Ustaz, berarti Ustaz kecerdasan akal itu bisa saja dari dua sumber Ustaz, dari hasil pencarian atau pensucian ruhnya kita, ataukah yang kedua bisa saja dari Tuhan langsung memberikan misalnya kemampuan anak dalam kemampuan matematika, ataukah dari segi musik, itu kan Ustadz yang saya pahami, atau bagaimana Ustadz? Iya, bisa seperti itu, Bu. Kecerdasan yang umum dipahami manusia, kecerdasan anugerah dari Allah, kecerdasan cepat memahami matematika, bahasa Inggris, belajar, dan seterusnya, itu anugerah dari Allah. Tapi yang kedua tadi, dengan usaha, ikhtiar, pelajari, mendalami, dan mengamalkan, itu yang keistimewaan di situ, itu yang sulit, ya. Dan semua orang akan seperti itu nanti, insya Allah, kalau betul-betul melakukan ikhtiar dengan semaksimal mungkin, insya Allah. Baik Ustaz, makasih. Ini ada, karena waktu juga sudah hampir jam 10, ada 2 pertanyaan Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Ustaz ya. Iya, silakan Ibu. Di chat room ada pertanyaan dari Ibu Dini. Apakah bentuk ruh saat sudah meninggal masih seperti saat di dunia atau berubah dengan bentuk lain atau tidak tahu bagaimana? Tadi sepertinya Ustaz sudah jelaskan. Silakan Ustaz untuk dijelaskan kembali. Iya. Ini hubungannya dengan masalah tajassumul a'mal. Karena kita pembahasan belum sempurna, masih muqaddimah, masih awal. Jadi ruh itu non materi. Enggak ada bentuk ruh itu, enggak ada bentuk, enggak ada warna, nggak ada volume, nggak ada tinggi, nggak ada lebar, nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat. Jadi ya hampir nggak ada, katakanlah. Disebut bentuknya bagaimana? Ya nggak ada bentuk, kan non materi. Nanti bagaimana? Nah, nanti dihubungkan pada masalah tajassumul amal atau badan barzakhi. Kan saya katakan juga nggak berkelamin. Nanti bagaimana? Ya, nanti yang ada kelaminnya itu juga ada bentuknya, itu nampak. Di surga bisa bicara, bertemu, menikmati. Yaitu ruh bukan sendirian, tapi ruh yang dibungkus dengan badan. Badan yang mana? Badan barzakhi. Bukan badan ini. Ini pandangan yang kedua yang jauh lebih dalam dari pandangan pertama. Nah, pandangan pertama itu semua ulama ahli sunnah, yang mereka enggak meyakini filsafat, dan sebagian ulama Syiah juga. Nanti setelah manusia di surga dan di neraka, maka Allah mengembalikan badannya ini ke ruhnya itu, begitu. Itu pandangan mutakalimin dari semua ulama ahli sunnah, apalagi Wahabi juga. Sebagian ada yang dari Syiah dengan pengertian yang berbeda tentunya. Kenapa tingkat-tingkat? Tapi pandangan para ulama yang mendalam, para filosof, para hukama, tidak. Badan sudah hilang sirna. Nanti di surga dan neraka harus saja nggak ada badan ini. Lah badannya mana? Ada badan lain, namanya badan misali atau badan barzakhi. Ada lagi tajassumul amal. Ini ada 3 hal yang perlu kita bahas. Masalah ini lebih dalam lagi. Masalah ruh, badan barzakhi, tajassumul amal itu sangat dalam sekali. Ya, dan saya ada materi, tinggal nanti dikaji saja ketika ada kesempatan. Itu luar biasa. Karena kita bahas dulu di sini. Ini masih awal melangkah, belum apa-apa. Saya bilang penting bahasannya harus kita pahami dengan baik, insya Allah. Biasa, insya Allah. Ya, insya Allah bisa dipahami Ibu Dini. Sebenarnya dari kajian-kajian Ustadz di Insan Cahaya, sudah Ustadz pernah juga ini ya Ustadz ya menjelaskan ya tentang tajassumul amal sudah banyak ya. Dan ya, mungkin juga bisa dicek di YouTube-nya Ustadz di Ahmara TV. Yeah. Itu bisa dicari di situ untuk kajian tajassumul amal. Ya, insya Allah bisa dipahami Ibu Tuti ya. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi satu nih Ustadz. Apakah masih bisa menerima Ustadz? Iya, silakan Ibu. Dari Pak Wahyu Jogja. Apakah tazkiyatun nafs itu keharusan dalam menguatkan ruh? Dan selanjutnya, lebih efektif
mana caranya lebih baik membaca Al-Quran dan atau doa-doa dari Aimah? Silakan. Iya. Pertama tazkiyatun nafs, yaitu ada takhalli dan tahalli atau takhliyah dan tahliyah, itu kemestian, itu keharusan. Dan bahkan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat ya dengan cara tazkiyatun nafs. Tanpa tazkiyatun nafs tidak akan bisa diperoleh kebahagiaan di dunia dan bahkan tidak akan bisa diperoleh surga juga. Jadi satu hal yang sifatnya mesti, yang wajib, yang harus kita usahakan. Itu satu poinnya. Kedua, gimana caranya? Caranya, karena ruh kita ini yang perlu kita bersihkan, kita perlu mengenal yang menciptakan ruh itu, apa yang diinginkan, apa yang dimaukan. Nah, kita kenal dulu, itu ma'rifatullah, mengenal Allah, sifat-sifatnya dan seterusnya. Kemudian kewajiban-kewajibannya. Kemudian akhlaknya, gimana cara kita membersihkan kotoran, ya. Dan kita juga mengisi dengan kebaikan, dengan sifat-sifat yang terpuji. Caranya gimana lagi? Ya dengan baca Al-Quran, memahami maknanya, artinya, kemudian mengamalkannya, begitu. Dengan doa juga, termasuk juga dengan doa, membacanya, ada cara-caranya, paham artinya, mengamalkannya, dan sebagainya begitu. Tapi yang paling mendasar adalah sebagai landasan ma'rifatullah itu. Ketika tidak ada ma'rifatullah yang kuat, yang benar, maka apapun tidak akan terjadi dan tidak akan berhasil. Jadi utama adalah ma'rifatullah dulu, itu mengenal Allah atau tauhid dengan semua judul-judulnya itu bagian-bagiannya dikenal dengan baik tentang Allah, kemudian baru yang lainnya. Nanti ibadahnya, nanti akhlaknya, dan nanti doa-doanya, ziarahnya, semua harus dilaksanakan. Tapi lihat tangga-tangganya, urutannya sehingga akan teratur, ya tidak serampangan. Kalau hanya baca Al-Quran saja, ya gak berhasil, gak bakal bisa. Nanti bagaimana maknanya, tafsirnya, bagaimana Nabi menjelaskan kewajibannya, caranya, nggak bisa. Karena Quran global. Ketika Allah menyuruh sholat, nah sholat bagaimana? Lewat mana? Lewat Nabi. Nabi nggak jelas, lewat Imam Masum. Nggak jelas juga buat kita, lewat marja. Nggak jelas juga, marja perlu guru, begitu. Jadi ini bermata rantai dari kita yang awam ke guru, ke marja, ke imam, terus sampai kepada Rasul, sampai kepada Allah SWT. Ini mata rantai nggak bisa pisahkan. Al-Quran saja nggak bakal cukup, nggak bisa, bahkan bisa menyesatkan kalau menafikan yang lain. Nanti kayak di hadis Raziyatul Khamis, hasbuna kitabullah, sangat berbahaya. Harus dengan cara yang lain. Doa gitu juga, yang ikut doa kumpul, doa yang lain ikut doa saja rajin sampai menangis, tapi nggak dipahami maknanya, nggak punya lisan ma'rifatullah, akan sia-sia nantinya. Itu mungkin barangkali bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jadi lebih baik membaca Al-Quran atau baca doa, Ustaz? Al-Quran dulu. Diutamakan, tapi dengan paham makna dan tafsirnya, dengan ma'rifatullah insyaallah. Ya, insyaallah bisa dipahami ya Pak Wahyu. Ya, alhamdulillah Ustadz, karena waktu sudah hampir jam 10, kalau di saya bisa tinggal 3 menit. Iya, Bu. Sepertinya kita sudahi saja Ustadz ya. Iya, Bu. Ustadz, untuk ditutup dengan kesimpulan. Iya. Mudah-mudahan kajian kita yang sederhana ini dengan kita juga mohon dibimbing oleh guru kita yang tidak nampak, yaitu Al-Allamah Maula Muhammadi An-Niraqi. Beliau ulama sangat besar, ulama yang diakui keilmuannya. Yang kita baca ini, beliau pun sangat senang kitabnya kita baca, dan beliau pun mendoakan kita, membimbing kita insyaallah. Bahkan di atasnya ada imam zaman, imam kita mempelajari kita agar kita dapat ilmu, kita pelajari. Tapi kita pun harus sungguh, harus rajin. Kita rajin, sungguh-sungguh belajar dengan bimbingan kitab ini, dengan perhatian imam zaman, kita akan sampai pada satu tingkatan yang kita nggak tahu, tergantung usaha kita insyaallah. Dan ini kajian berlanjut, ini masih baru langkah awal-awal, kita masih perlu mengkaji yang lebih dalam lagi insyaallah di kajian mendatang dengan kitab Jami'us Sa'adat insyaallah. Tentu dari saya banyak kekurangannya, kejanggalan, khilafan, kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi dan perbaiki, dan mohon doa selalu insyaallah. Saya akhiri sampai di sini, mohon maaf sekali lagi, mohon doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.